Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi-ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat di dalam kita diberi kesehatan, nikmat kita diberi Islam, diberi iman, dan diberi ihsan. Puji dan syukur yang tiada terhingga, di mana hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah berada di antara hamba-hamba Allah yang saleh, masih diizinkan untuk mendatangi rumah Allah, masih bisa menikmati zikir, munajat, salat, dan seluruh amal ibadah yang mulia. Dan semoga keseluruhannya menjadi amal kebaikan yang diterima oleh Allah, dan karenanya akan menyelamatkan kita dari dunia hingga akhirat kelak. Tidak lupa marilah kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang menjadi uswah hasanah dan penyebar risalah rahmatan lil alamin. Dan semoga terlimpah pula kepada segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebagai khatib, seperti biasanya, tidak lupa kami ingatkan kepada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa kepada Allah dengan mentaati atau berdasar pada petunjuk yang Allah berikan kepada kita melalui Rasul-Nya. Sebab hanya dengan ketakwaan itulah seseorang akan mendapatkan derajat dan kehormatan atau sesuatu yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kalian. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa hari ini kita telah berada di tengah bulan Sya'ban atau kita kenal nisfu Sya'ban. Demikian juga kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. 1,5 bulan yang lalu kita sudah memulai dengan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah hidup kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan keinginan kami untuk berada di bulan Ramadan. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk perbaikan hari esok. Dan Allah mengingatkan di dalam satu surahnya, surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah tiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya di waktu yang telah lalu untuk hari esok, atau bisa diartikan untuk akhirat kelak. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui dari apa yang kalian kerjakan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga mengingatkan kepada kita tentang ungkapan ma madul fat
wal mu'amalul ghaib walakas sa'ah allati anta fiha. Yang lalu tidak akan bisa diulang lagi. Yang akan datang dia masih gaib, tiada yang tahu. Walakas sa'ah allati anta fiha, tetapi bagi kalian adalah saat sekarang di mana Anda berada. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita baru saja bersama-sama mengikuti pemilu untuk memilih presiden serta wakil-wakil kita yang ada di lembaga perwakilan rakyat, baik DPR pusat, DPD, maupun yang ada di DPR daerah. Tetapi saudaraku sekalian, hidup kita memang pendek. Hidup di dunia juga hanya sementara. Maka kita diperintahkan untuk pandai-pandai memanfaatkan dan mengatur waktu. Sebab ajal adalah suatu yang pasti. Dan hari kelak atau hari esok kehidupan akhirat itu sangat bergantung pada hari kehidupan kita di dunia. Dalam satu hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadikanlah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau orang yang ada di dalam perjalanan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan digambarkan sebagaimana sebagai seorang musafir atau orang yang melakukan perjalanan yang hanya numpang lewat saja. Orang Jawa mengatakan mong mampir ngombe, hanya sebentar dan akan segera kembali pulang. Seketika mendapatkan nasihat tersebut, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir masa, wa khudh min sihhatika limaradika, wa min hayatika limautika." Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah nunggu untuk sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Saudara sekalian, hendaknya kita segera melakukan setiap pekerjaan yang terbaik. Jangan suka menunda-nunda hingga hari esok. Sebab belum tentu kita masih hidup dan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan di hari yang kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Betapa banyak manusia yang lalai akan kehidupan akhirat. Mereka hanya sibuk untuk mengejar dunia. Mereka sibuk dengan mengejar pangkat dan jabatan. Mereka tidak tahu atau tidak mau mengenal Islam, tidak mau belajar agama, bahkan lupa akan kewajiban sholat 5 waktu dan kewajiban lainnya. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minal dunya." Dan jadikanlah dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan kebahagiaanmu di hari duniamu. Artinya, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan. Begitu pula jika kita diberi karunia materi dan rezeki yang melimpah, jadikanlah itu sebagaimana perantara menuju kebaikan dan bekal menuju alam akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhirah hamuhu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jamalahu syamlahu, wa tatsud dunya wa hiya raghimatun. Wa man kanat dunya hamahu, ja'alallahu faqarahu baina 'ainaihi, wa farata 'alaihi syamlahu, walam ya'ti minad dunya illa ma qadiralah." Barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam kalbunya. Dia akan menyatukan keinginannya yang terjerai-berai, dan dunia pun akan dia peroleh dan tunduk kepadanya. Namun barang siapa yang niatnya hanya untuk menggapai dunia, maka Allah menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak pula diperoleh kecuali yang telah ditentukan baginya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Islam mengajarkan betapa pentingnya waktu sehingga banyak surat di dalam Al-Quran diawali dengan mengisyaratkan pentingnya waktu untuk memperhatikan manusia. Misalnya kita akan dengar ungkapan wal asr, wal fajr, wal laili, wad duha, dan sebagainya. Jangan sampai kita merugi karena mengabaikan waktu. Kita harus menjadikan waktu sebagai sarana meraih kesuksesan dengan memanfaatkan untuk beramal soleh, memacu prestasi diri, baik untuk kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dan akhirnya marilah kita menghargai waktu kita yang terbatas ini dengan iman, ilmu, dan amal yang terbaik. Tatkala nanti Allah memanggil kita, kira-kira bekal apa yang sudah kita persiapkan? Bagaimana kita akan menjawab setiap pertanyaan dari semua yang pernah kita lakukan dalam hidup? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Dan semoga hari-hari yang telah berlalu menjadi cambuk bagi kita untuk berbenah diri dari berbagai kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan kemudahan langkah kita untuk memperbaiki hari-hari yang akan datang. Dan marilah kita bersama-sama berharap dan berdoa semoga Ramadan yang akan kita lalui ini, dari Rajab dan Sya'ban yang setelah kita lalui menuju Ramadan, menjadi hari-hari yang semakin baik dan meningkat serta berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allah jalla syukur. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بيننا وبين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب الرهبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.